Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Majapahit. Ya, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, oke, dipimpin oleh ketua kelas ya. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Ada 34 siswa. Vira Delia Setiani. Gak ada. Putri Hoirunisa, Marsha Mutiara. Jadi ada 6 orang yang tidak hadir ya. Sebelum masuk ke pelajaran sejarah yang intinya ya, saya mau kalian rileks dulu dengan mendengarkan sebuah afirmasi positif. Lalu pejamkan mata. Cukup ya. Nah, silahkan buka mata perlahan-lahan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian ketika mendengarkan afirmasi pagi? Jadi lebih fokus, lebih tenang. Oke, jadi lebih fokus, lebih tenang. Ya. Lebih rileks. Lebih bersemangat. Sebelum kita belajar sejarah, kita harus buat dulu keyakinan kelas. Hadir tepat waktu. Ya, setuju? Ada lagi tambahan yang lain? Boleh menggunakan smartphone. Boleh menggunakan smartphone. Untuk apa? Belajar. Untuk belajar. Jika ada tugas kelompok, boleh menentukan anggota kelompoknya sendiri. Jika guru sedang menjelaskan, murid mendengarkan. Itu keyakinan kelas yang kita sepakati untuk 2 jam pembelajaran ke depan. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, yang pertama, nanti melalui kegiatan eksplorasi konsep, ya, murid dapat menjelaskan 3 dari 4 aspek kehidupan yang terkait dengan sejarah kerajaan Majapahit. Nanti akan ada kegiatan diskusi. Pada kegiatan diskusi, murid dapat menganalisis pengaruh kerajaan Majapahit dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dengan tepat. Kemudian, ya, pada bagian akhir, murid dapat menyajikan hasil analisis pengaruh kerajaan Majapahit dalam bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi, dari hasil diskusi, kalian presentasikan. Untuk eksplorasi konsep, ya, bagian yang pertama, LKPD-nya, ya, atau saya tuliskan di sini ada LKM, lembar kerja murid. Urutan belajar yang pertama adalah kegiatan mandiri. Kegiatan mandirinya adalah kalian mencari informasi tentang sejarah kerajaan Majapahit. Saya berikan waktu 10 menit, handphonenya boleh dibuka untuk belajar. Yang mau menggunakan buku teks ini udah ada. Yang mau lihat ini, ya, scrapbooknya juga boleh. Yang mau baca buku boleh. Yang mau lihat video, ada yang lihat video.
Dari informasi tentang sejarah Majapahit, apa yang kalian dapatkan? Ya, Biriskia. Saya tuh jadi mengetahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dikenal pada masa kerajaan Majapahit. Oke, itu dapat dari mana itu istilah Bhinneka Tunggal Ika? Dari kitab apa? Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma. Oke, terima kasih Biriskia. Saya baru tahu kalau Muhammadiyah itu menyebut Majapahit dengan sebutan negara nasional kedua di Indonesia. Kenapa tuh? Karena wilayah kekuasaan Majapahit itu sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Terima kasih Ervia. Saya mau ulas sedikit ya. Kenapa hari ini kita membahas tentang Kerajaan Majapahit? Karena tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa Kerajaan Majapahit itu adalah disebut sebagai negara nasional kedua Indonesia. Nah, kenapa? Karena wilayah kekuasaannya itu sangat luas. Ya, ibu kota pertamanya itu ada di Trowulan, ya sekarang jadi daerah di Mojokerto, Jawa Timur. Bahasanya Kerajaan Majapahit ini menggunakan bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Kemudian agamanya Hindu-Buddha. Nah, mata uangnya mereka sudah mengenal mata uang ya berupa koin emas yang disebut dengan gobok. Ya, dan uang kepeng. Dan kita harus ingat bahwa dalam pelajaran sejarah ya, kalau kita membicarakan tentang sejarah, segala sesuatu disebut sejarah kalau ada buktinya. Selanjutnya ya, saya ingin kalian bekerja dengan kelompok. Kerajaan Majapahit itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek politik dan pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Kalian membentuk kelompok. Satu kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti kalian menganalisis aspek-aspek itu. Yuk, silahkan berpindah. Setiap kelompok tadi menganalisis aspek kehidupan Kerajaan Majapahit yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Kelompok 1 politik, kelompok 2 sosial, kelompok 3 ekonomi, kelompok 4 budaya. Baca aspek kehidupan Kerajaan Majapahit yang sekarang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia itu bentuknya apa? Dari warisan Majapahit. Nanti dari hasilnya kalian boleh buat dalam bentuk PPT, boleh. Dalam bentuk infografis, kayak mind map, boleh. Pakai rekaman suara, boleh. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelompoknya masing. Presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengaruh aspek politik pada masa kini, pada masa kerajaan, dan pengaruh sampai masa kini pada aspek kerajaan Majapahit. Kita rapat ke-14 lahir sebuah karya yang bernama Kakawin Sutasoma karangan Kutatular, yang masa kini itu dijadikan semboyan bangsa Indonesia dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Next, kelompok 2. Masa kerajaan Majapahit itu hidup itu berdampingan walau berbeda-beda agama. Terus pada masa kini itu jadi bisa masyarakat menghormati acara keagamaan agama lain, terus merasa menghargai menghormati walau teman yang berbeda kepercayaan atau keyakinan. Puisi tentang aspek sosial, oke. Di tanah Jawa itu terdapat kerajaan Majapahit, tempat di mana keberagaman bertemu dalam harmoni yang selalu terjadi. Di sini, suku-suku hidup berdampingan dengan sangat damai bersatu untuk membangun negeri yang jaya. Agama, budaya, dan adat istiadatnya berbeda-beda, namun semua diterima sebagai kekayaan yang luar biasa. Oke, ada presentasi diakhiri dengan puisi ya. Terima kasih untuk 4 kelompok yang sudah presentasi. Kalau yang saya simak dari kelompok 1,
dari aspek politik dan pemerintahan itu ada bendera merah putih. Bahwa ternyata bendera merah putih yang menjadi bendera negara kita itu terinspirasi dari kerajaan Majapahit. Kemudian istilah Bhinneka Tunggal Ika itu kita dapat dari kitab Sutasoma, dan itu diambil, dikutip, sekarang menjadi semboyan negara kita, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetap satu tujuan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita masuk pada bagian akhir. Ya, bagian akhirnya saya mau minta dari kalian menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Nada. Dari pembelajaran kerajaan Majapahit ini, jadi kita jadi tahu ternyata banyak banget aspek-aspek yang ada di kerajaan Majapahit yang terbawa sampai sekarang. Contohnya dari kelompok saya itu ada Gotong Royong, toleransi, bahkan kepalanya itu nggak boleh juga karena itu bagian tubuh yang dihormati. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang nggak kita tahu sebenarnya itu ternyata turun-turun dari kerajaan Majapahit juga. Oke, baik. Terima kasih, Nada. Ini karena udah mulai lemes nih, kita semangatin dulu, ya. Kalau saya bilang Majapahit, kalian jawab dengan semangat Nusantara. Majapahit. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.